Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Oke, Sobat Kicomania, hari ini saya akan memanen kandang nomor 6. Nah, itu adalah produksi pertama setelah dua-duanya mabung, baik betinanya maupun jantannya. Saya jadikan satu di dalam kandang ternak dan kemarin sekitar 1 bulan yang lalu udah beres. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai produksi lagi, yaitu jantannya yang sering saya sebut dengan bajak laut, karena memang ada cacat di matanya, yaitu cacat sebelah matanya. Oke, seperti biasa sebelum kita panen jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk sobat kicomania semua. Terima kasih. Oke, Sobat Kicomania, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, hari ini kita akan memanen kandang nomor 6 nih. Nah, ini indukannya, ini si bajak laut. Ini betinanya. Ini masih pasangan yang sama. Dulu dua-duanya ini kebetulan mabung ataupun ambrolnya berbarengan. Jadi saya jadikan satu di dalam kandang ternak. Ekornya lumayan cukup panjang tuh, jantannya yang di atas. Ini kurang lebih umurnya trotolannya 7 harian. Nanti kita lihat, kemarin pas saya cek cuma 2 ekor. Ya alhamdulillah, walaupun cuma 2 ekor itu setelah mabung. Nah, oke, nanti lanjut, langsung saja kita lanjut dengan panen. Ini satu, kelihatan nggak? Ini 2 ekor. Nah, inilah Sobat Kicomania hasil panen kita hari ini, walaupun cuma 2 ekor, alhamdulillah. Nah, dan setelah dipanen ini, seperti biasa nanti saya akan membersihkan kandang dan menaburkan grit dan juga mineral B12. Semoga ini indukan ini dari bajak laut, semoga akan cepat beranak pinak kembali. Oke, Sobat Kicomania, setelah tadi kita panen di kandang nomor 6, selanjutnya saya akan berbagi pengalaman, yaitu tentang ada 3 hal. Yang pertama tentang waktu panen yang tepat, yang kedua makanan pertama apa yang kita berikan kepada trotolan yang baru kita panen, dan ketiganya adalah masa-masa sulit ataupun masa-masa rawan kita meloloh trotolan. Oke, akan kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu waktu yang tepat untuk panen trotolan. Begini, kalau masalah umur, ya mungkin ada yang 5 hari, 7 hari, atau 8 hari. Tapi biasanya kebanyakan peternak biasanya umur 7 hari. Tapi apabila ada suatu kendala,
misalnya kelihatannya indukannya mulai birahi lagi, bisa kita panen sekitar umur 4 atau 5 hari. Itu biasanya kalau untuk umur-umur yang seperti itu, saya melihat tandanya adalah burung itu, trotolan itu warna kulitnya udah mulai hitam, yaitu kelihatan tidak merah lagi. Kalau yang baru 1-2 hari kan masih merah itu ya. Kalau udah 4-5 hari biasanya kulitnya udah mulai hitam. Jadi saya umur 5 hari udah berani untuk meloloh gitu. Nah, kalau 1 hari selama ini saya belum berani karena memang sangat riskan dan sangat rentan sekali. Harus kita stay di rumah dan perhatian penuh ke burung tersebut. Nah, itu masalah umurnya. Kalau waktu yang tepat, kalau menurut pengalaman saya sebenarnya, kalau tidak ada kesibukan, kalau saya juga tidak posisi lagi kerja siang. Jadi waktu yang tepat adalah sore hari untuk panen anakan murai batu. Nah, alasannya apa sih kenapa waktu yang tepat itu sore hari? Nah, yang pertama adalah dari pagi sampai sore tentunya anakan tersebut udah diloloh sama indukannya. Ketika kita panen sore hari, posisi anakan tersebut sudah dalam posisi kenyang. Nah, itu alasannya. Jadi dari pagi sampai sore, trotolan tersebut udah diloloh sama indukannya. Alasan yang kedua adalah ketika kita panen di sore hari, dari sore sampai pagi kita tidak perlu meloloh. Dan burung tersebut bisa beradaptasi selama 1 malam di dalam besek. Kalau saya kan biasanya pakai besek, kalau bahasa Sundanya adalah pipiti. Jadi selama 1 malam tanpa kita loloh pun dia akan kuat karena dari pagi sampai sore udah diloloh sama indukannya, dan semalam itu dia beradaptasi di dalam besek tersebut. Jadi ketika pagi hari kita buka, dia dalam posisi lapar dan udah beradaptasi, tinggal kita meloloh anakan tersebut. Itu adalah masalah waktu yang tepat untuk panen anakan murai batu. Tapi seandainya ya karena seperti saya ada kesibukan, mungkin karena kerja pagi pulang malam, kerja siang pulangnya malam dan bisanya pagi hari, ya terpaksa saya panen pagi hari. Tapi menurut saya idealnya waktu yang cocok adalah sore hari untuk memanen trotolan tersebut. Nah, sekarang selanjutnya akan kita bahas tentang apa sih makanan pertama ataupun asupan pertama untuk trotolan yang baru kita loloh. Nah, kita bahas dulu dari trotolan yang kita panen karena ada kendala, misalnya kita panen dini sekitar umur 4 atau 5 hari. Pengalaman saya, kita berikan jangkrik yang kecil-kecil, tapi kita ambil badannya saja. Jadi kepala sama kakinya kita buang dulu, baru kita kasihkan ke burung tersebut. Dan kalau kita menemukan ataupun membeli kroto yang segar yang bagus, seperti ada yang masih bulat-bulat, itu krotonya belum menjadi semut, itu bagus, itu biasanya saya beli, saya pilihin yang gede-gedenya, baru saya kasihkan ke trotolan yang panen dini yang umur 4 atau 5 hari. Dan frekuensi memberikan makannya juga untuk yang panen dini jangan terlalu sering, karena memang kalau kekenyangan alat pencernaannya belum begitu bagus. Jadi alangkah lebih baik frekuensinya jangan terlalu sering, berbeda dengan yang kita panen seperti biasa umur 7 atau 8 hari. Nah, untuk yang panen biasa umur 7 atau 8 hari biasanya sama. Di awal-awal 1-3 hari saya selalu memberikan EF pool. Itu seperti jangkrik, kroto. Nah, itu saya berikan di awal-awal selama 1-3 hari. Tujuannya karena selama di dalam kandang dia diloloh sama indukannya itu diberikan EF murni, EF full, seperti diberi jangkrik sama indukannya, diberikan ulat Hongkong,
diberikan kroto gitu kalau kita menyediakan makanan tersebut. Jadi di awal-awal di saat panen saya memberikan ulet Hongkong, jangkrik, terutama jangkrik karena jangkrik memang makanan pokok, dan kalau ada kroto yang segar kita berikan kroto. Baru nanti setelah hari keempat kita selang-seling, kita berikan jangkrik, terus kita berikan pakan lolohan. Pakan lolohan silahkan, sekarang banyak pakan lolohan yang sudah dijual di toko ataupun kita mau meracik sendiri. Nah, kalau masalah meracik sendiri ada di video saya sebelumnya. Nah, ini ada beberapa pilihan agar Sobat Kicomania yang memang kesulitan, misalnya di daerah saya belum banyak pakan lolohan, nggak apa-apa. Misalnya nanti kedepannya mau dipulkan, dikasih jangkrik sampai bisa makan sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang di alamnya dia oleh indukannya diberikan pakan serangga ataupun jangkrik dan tidak diberikan pakan lolohan gitu. Jadi pakan lolohan adalah karena sekarang di zaman yang sudah sangat maju, banyak produk-produk yang dijual, maka pakan lolohan bisa menjadi alternatif. Tapi saran saya jangan full pakan lolohan semua, jadi kita selang-seling. Jadi sekarang diloloh pakai jangkrik, nanti pakan lolohan, kita berikan lagi jangkrik, pakan lolohan lagi. Karena memang di dalam pakan lolohan biasanya sudah banyak kandungan-kandungan yang memang sangat dibutuhkan oleh trotolan kita. Nah, itu masalah pakan yang diberikan pertama kepada trotolan yang baru kita panen. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang masa-masa rawan, masa-masa kritis saat kita meloloh trotolan. Biasanya seperti ini. Saya runtut dari awal dulu. Kadang-kadang di saat kita memanen burung, kita suka terlambat panen. Ada yang sudah bulunya full, kadang-kadang kita panen itu udah bisa loncat gitu ya. Nah, itu kadang-kadang terjadi seperti itu karena ya mungkin kesibukan, kadang-kadang tidak kekontrol. Oh, ini berapa hari sih netesnya? Kalau kita tidak tulis, biasanya kalau saya tulis, kadang-kadang saya tulis pun saya ada yang kelewat panennya. Nah, ini yang harus diperhatikan begini. Seandainya kita udah terlambat panen, misalnya 8 atau 9 hari, atau kadang 10 hari, nah, udah kita panen, ternyata di saat misalnya panen sore hari, paginya itu masih tetap dia nggak mau makan, tidak mau membuka mulut, cuma dia seperti takut burungnya. Nah, yang langkah pertama kita lakukan adalah kita jangan memaksakan burung itu, misalnya kita pegang, kita buka mulutnya, kita masukin, itu adalah menurut saya adalah langkah yang salah. Jadi misalnya panen sore hari, paginya belum mau buka mulut, kita biarkan saja. Kita biarkan sampai siang, kita coba lagi beberapa kali. Kalau masih tidak mau, sore hari kita coba lagi. Jadi biarkan sampai burung tersebut memang dalam kondisi lapar dan dia akan membuka mulut dengan sendirinya. Karena secara insting kalau dia membuka mulut, maksud saya kalau dia lapar dia akan secara otomatis membuka mulut dan pengen diberikan makan. Walaupun memang awal-awalnya karena udah membuka mata, udah bulu pul, udah bisa loncat, biasanya dia akan takut kepada manusia di awal-awalnya. Jadi saran saya seperti itu, jangan dipaksakan dibuka mulutnya, dimasukin jangkrik, nah itu nanti malah kadang-kadang dia akan sakit dan akibatnya akan fatal. Itu kalau kita panen terlambat. Nah, terus selanjutnya masa kritis lainnya, masa-masa rawan lainnya adalah ketika misalnya burung kita panen normal lah hari ke-7 atau hari ke-8 yang dipanen sore, besoknya biasa seperti biasa mau makan. Nah, selanjutnya masa-masa kritis adalah di saat burung tersebut mulai belajar terbang, mulai belajar nangkring. Itu yang saat-saat kadang-kadang banyak pertanyaan kepada saya. Kenapa di saat-saat mulai udah nangkring, di awal-awal nangkring, nggak mau makan, nggak mau disuapin? Ya mungkin untuk Sobat Kicomania ataupun peternak yang sudah terbiasa memanen anakannya, udah beberapa kali panen, nah ini merupakan suatu hal yang biasa dan bukan hal yang aneh. Tapi untuk Sobat Kicomania yang baru belajar ternak dan baru
mulai meloloh anakannya, mungkin ini akan menjadi suatu masalah. Jadi ketika burung itu mulai belajar terbang, yang kurang lebih umurnya sekitar 14 atau 15 hari, biasanya akan mendapat kendala susah diloloh. Nah, ini perlu diperhatikan karena seandainya kita salah dalam menanganinya, tentunya akan berakibat fatal, bisa jadi burung menjadi sakit ataupun sampai burung itu mati. Nah, jadi caranya begini, ketika burung ataupun anakan atau trotolan itu mulai belajar nangkring ataupun belajar terbang, biasanya burung tersebut, trotolan tersebut akan terbang ke sana kemari. Karena memang seperti lazimnya manusia juga, ketika anak kecil mulai berjalan, tentunya dia akan senang jalan ke sana kemari. Sama halnya dengan burung itu juga, ketika belajar terbang, burung itu akan terbang ke sana kemari dan susah diloloh. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cukup simpel sebenarnya. Jadi jangan kita paksa, kita tangkap burungnya, kita loloh secara paksa agar dia mau makan, jangan. Nah, seperti sama halnya dengan yang tadi telat panen, akan berakibat burung itu nantinya akan sakit ataupun sampai mati gitu. Nah, caranya adalah dengan membiarkan burung tersebut sampai dia lapar. Nah, ketika burung tersebut terbang ke sana kemari, kita tunggu dia sampai tenang. Biasanya 2 jam, 3 jam dia mulai agak tenang. Baru setelah dia agak tenang, nah, baru kita coba untuk melolohnya. Itu adalah cara yang paling tepat, itu sesuai dengan pengalaman saya. Jadi jangan paksakan burung itu diloloh dengan dipaksa. Ditangkap burungnya dan juga memberikan jangkrik ke dalam mulutnya. Itu yang menjadi satu kendala. Nah, tapi untuk Sobat Kicau Mania yang baru belajar, mungkin itu kadang-kadang kita panik, kenapa ini nggak mau makan ya? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita membiarkan burung tersebut sampai tenang. Setelah tenang, dia hinggap di tangkringan tenang, dan biasanya kalau pagi-pagi belum mau makan, siang harinya dia mau 1 kali kita coba. Jadi jangan memaksakan 2 kali suapan atau 3 kali suapan. Seandainya dia mau membuka mulut, kita kasih cepat-cepat, 1 aja. Setelah itu kita tunggu lagi. Nah, dengan ketelatenan tersebut, tentunya lama-kelamaan burung yang lagi belajar terbang ataupun belajar nangkring, dia akan mau makan karena emang instingnya dia merasa lapar gitu. Nah, jadi itulah 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah waktu yang tepat untuk panen. Yang kedua adalah apa sih makanan pertama yang diberikan ketika kita sesudah panen. Dan yang ketiga adalah masa-masa kritis ataupun masa-masa rawan ketika kita meloloh, apa yang harus kita tangani dan apa yang harus kita lakukan. Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk Sobat Kicau Mania semua, dan untuk Sobat Kicau Mania semua yang ingin menanyakan tentang masalah ternak dan juga mungkin tentang 3 hal tersebut yang telah saya sampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar ataupun disampaikan lewat WA saya yang akan saya tentukan di deskripsi. Dan untuk Sobat Kicau Mania yang mungkin udah ternak lama dan akan berbagi pengalaman dengan saya dan semua Sobat Kicau Mania semua, bisa disampaikan di kolom komentar juga, agar pengalaman dari Sobat Kicau Mania yang sudah berpengalaman lebih lama bisa menjadikan perbendaharaan ilmu untuk kita semua. Dan dengan kita berbagi ilmu tentu akan menjadi ladang pahala untuk kita semua, dan apabila ilmu itu bermanfaat, tentunya akan mendapatkan rezeki yang berkah. Nah, itu saja video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk singgah di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook, dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk channel PMB Project, agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicau Mania semua. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Kicau Mania semua bisa mengikuti video-video terbaru dari PMB Project. Sekian dan terima kasih. Salam Jaya Lestari.